Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan Telegram. Telegram sebagai wadah komunikasi dan pengumpulan tugas atau dapat juga dilakukan ketika kegiatan belajar secara asinkron. Sedangkan Gathertown sebagai media pembelajaran apabila kegiatan belajar dilakukan secara sinkron atau tatap muka secara maya. Kemudian, Canva digunakan sebagai media untuk pembuatan modul dan PPT. Sebelum kelas dimulai, guru mempersiapkan bahan ajar terlebih dahulu, yaitu modul dan PPT, dengan menggunakan media Canva di mana langkah-langkah merancang media pembelajaran dengan Canva adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengakses website Canva, kemudian registrasi akun atau login akun jika sudah memiliki akun. Kemudian, memilih salah satu template yang akan digunakan. Kemudian, gunakan fitur elemen untuk menambahkan teks, gambar, stiker, dan sebagainya. Setelah semuanya selesai, kemudian unduh hasil kerja dalam format yang diinginkan. Setelah bahan ajar telah siap, guru kemudian mempersiapkan room yang akan digunakan untuk melakukan video conference dengan langkah-langkah merancang media pembelajaran menggunakan Gathertown sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan mengakses website Gathertown, kemudian klik Create New Space, dan kemudian memilih template kelas virtual sesuai konsep yang Anda inginkan. Setelah itu, ketik nama kelas virtual beserta kata sandinya jika diperlukan. Dan speaker, serta pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Langkah selanjutnya yaitu membuat avatar yang akan digunakan di kelas virtual dengan kreatif. Setelah itu, klik Join the Gathering dan tunggu connecting sampai berhasil ke kelas. Kemudian tambahkan peserta dengan klik Invite pada opsi partisipan atau copy link ruang kelas virtual kemudian bagikan kepada peserta didik. Setelah room yang akan digunakan sebagai media pembelajaran telah jadi, kemudian guru membagikan broadcast kepada peserta didik terkait pembelajaran hari ini dan mengarahkan peserta didik untuk presensi. Setelah presensi selesai, guru mengarahkan peserta didik untuk memasuki kelas virtual via Gathertown dengan link yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa sudah masuk room gather semua ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah sebelumnya, bagaimana ya kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah saya baik, Pak. Kesehatan baik, Pak. Alhamdulillah dijaga ya kesehatannya semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, sebelum lanjut ke materi, masih ada yang ingat nggak materi kemarin tentang apa? Tantri masih ingat, Pak, tentang keadaan fisik wilayah. Ya, benar sekali Mbak Tantri. Jadi materi kemarin tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki bentang alam kepulauan, karenanya banyak keanekaragaman baik hewan maupun tumbuhan. Oke, Bapak akan share screen materi terlebih dahulu. Apakah presentasinya terlihat ya, anak-anak? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Ya. Jadi sebelum lanjut ke materi, Bapak akan membacakan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi yang pertama 3.1 yaitu memahami konsep ruang
yaitu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian 4.1 yaitu menjelaskan konsep ruang, baik lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, Mbak Alivia bisa coba bacakan nggak? Baik, Pak. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu siswa dapat memahami keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan benar. Kemudian, siswa dapat mengklasifikasikan persebaran flora di Indonesia dengan tepat. Selanjutnya, siswa dapat mengklasifikasikan persebaran fauna di Indonesia dengan tepat. Siswa dapat membedakan ciri-ciri flora berdasarkan klasifikasinya dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat membedakan ciri-ciri fauna berdasarkan klasifikasinya dengan benar. Ya, terima kasih Mbak Alivia. Bisa dipahami ya teman-teman semua. Kemudian kita sebelum masuk materi juga bisa main tebak hewan terlebih dahulu. Coba anak-anak ada yang tahu nggak hewan apa saja yang ada di layar slide? Saya ingin mencoba menjawab, Pak. Ya, silahkan Mbak Asriatun. Di sini ada beruang, Pak. Di sini juga ada badak. Kemudian ada burung elang dan juga ayam, Pak. Ya, benar sekali Mbak Asriatun. Nah, coba nih Mbak Anggun, hewan yang berwarna hijau di Sumatera itu apa? Yang ini ya, Pak. Ya, yang di Sumatera. Itu buaya darat, Pak. Bukan buaya darat ya Mbak Anggun, tapi hanya buaya. Wah, pasti Mbak Anggun ini korban buaya darat. Oke. Jadi anak-anak, kita mempelajari flora dan fauna itu untuk menambah wawasan, juga untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Indonesia karena keberagamannya. Oke, lanjut. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Mengapa demikian? Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itu semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Nah, anak-anak, Indonesia itu kan memiliki keberagaman hayati, baik itu flora dan fauna. Coba salah satu dari kalian sebutkan contoh keberagaman hayati di Indonesia. Saya izin menyampaikan contohnya, Pak. Jadi, ada banyak berbagai hewan ya di Indonesia, seperti ada harimau Sumatera, kemudian komodo, badak, orangutan, yang tersebar di berbagai wilayah. Seperti itu, Pak. Ya, pintar sekali Mbak Tantri. Seperti itu ya, anak-anak bisa dicatat. Jadi, itu tadi contoh dari keberagaman hayati. Nah, kita masuk ke materi flora di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu flora dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malaya, wilayah barat, dan Indo-Australia, wilayah timur. Wilayah barat sendiri meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali dengan ciri-ciri banyak jenis pohon merati, melimpah keberadaan rotan, dan berbagai jenis nangka tumbuh. Nah, coba Mbak Alivia, tahu nggak tumbuhan khas dari Sumatera? Setahu saya ada Rafflesia arnoldi, Pak, dari Bengkulu. Ya, tepat sekali Mbak Alivia. Nah, kemudian lanjut di Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan ciri-ciri habitat hutan kayu putih, tumbuh banyak tanaman sagu, dan banyak jenis tanaman matwa. Coba Mbak Asriatun, tanaman khas dari Papua itu apa? Sewaktu saya berlibur di Papua ya, Pak, saya itu melihat bunga anggrek, Pak. Apakah bunga anggrek dari Papua tersebut termasuk jenis flora yang ada di Papua ya, Pak? Ya, Mbak Asriatun, benar sekali. Jadi contohnya adalah anggrek Papua, tapi yang benar adalah anggrek hitam Papua. Oke, kita akan lanjut.
fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Kenapa bisa dibagi menjadi 3? Yaitu karena ada garis Wallace dan garis Weber. Coba Mbak Anggun sebutkan kenapa garis Wallace dan garis Weber itu berbeda. Garis Wallace itu garis yang membatasi antara fauna tipe asiatis dengan fauna tipe peralihan. Sedangkan garis Weber itu garis yang membatasi antara fauna tipe peralihan dengan tipe fauna australis. Begitu, Pak. Ya, benar sekali Mbak Anggun. Terima kasih atas jawabannya. Bisa dicatat ya anak-anak. Nah, kita akan membahas fauna tipe asiatis atau Indonesia wilayah barat, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri-cirinya mamalia ukuran besar seperti harimau, gajah, tapir, kemudian fauna endemik, badak bercula 1, burung merak, jalak Bali, dan orangutan. Kemudian juga berbagai jenis reptil seperti tokek. Nah, Mbak Anggun, tahu nggak badak bercula 1 itu dari mana? Dari ujung kulon, Pak. Ya, benar sekali Mbak Anggun. Kita lanjut ke Indonesia Tengah atau tipe peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya hewannya endemik, hewan mirip dengan tipe Asia maupun tipe Australia, contohnya burung nuri, dan binatangnya sebagian sisa hewan purba yang mampu bertahan, contohnya komodo. Mbak Asriaton, tahu nggak komodo itu dari mana? Jadi sebelum saya menuju ke Papua itu ya Pak, kebetulan tuh keluarga saya menginap di Nusa Tenggara dulu Pak, dan di sana saya melihat komodo di Pulau Komodo. Apakah komodo itu juga termasuk di wilayah Nusa Tenggara Pak? Ya, benar sekali Mbak Asriaton. Wah, Mbak Asriaton ini jalannya jauh-jauh ya. Jadi komodo itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, Mbak Tantri, coba tahu nggak anoa itu dari mana? Dari Sulawesi, Pak. Ya, benar sekali. Wah, anak Bapak pintar-pintar nih. Kemudian Indonesia Timur atau tipe Australis meliputi Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Cirinya terdapat binatang berkantung, contohnya kanguru pohon, kemudian mamalia berukuran kecil seperti posum dan walabi, kemudian banyak jenis burung yang berbulu indah atau memiliki beragam warna, contohnya cendrawasih. Gitu. Oke, anak-anak, sebelum Bapak tutup presentasi pada pagi hari ini, apa ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Alivia. Tadi saya melihat contoh hewan di Indonesia bagian timur tipe Australis itu ada hewan posum. Hewan posum itu apa ya, Pak? Nah, jadi posum itu berasal dari wilayah Papua. Bentuknya itu semacam seperti tupai, tapi kecil. Jadi kalau kami lihat tupai ya ukurannya seperti tupai itu. Nah, dia itu memiliki ciri unik. Kalau tumbuh predator dia akan pura-pura mati, tapi sebenarnya dia itu hanya pingsan. Seperti Mbak Olivia. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, apa ada yang ingin tanya lagi? Sudah Pak. Oh ya, sepertinya sudah cukup. Kalau itu Bapak izin stop share terlebih dahulu. Nah, anak-anak karena ada yang mau bertanya lagi, kita akan setelah ini mengerjakan kuis untuk melihat kemampuan kalian sebesar apa dari pembelajaran pagi hari ini. Oke, anak-anak bisa meninggalkan room dan move ke Telegram untuk mengerjakan kuis. Nanti modul akan Bapak berikan di grup juga kalau kalian ada sharing. Gitu ya anak-anak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Setelah selesai memaparkan materi,
Guru mengarahkan peserta didik untuk melanjutkan kegiatan belajar secara mandiri dengan mengirimkan PPT dan modul pembelajaran melalui grup Telegram. Siswa dan guru mengetahui perolehan nilai dan rata-rata waktu pengerjaan. Sekian media pembelajaran dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.